Jadi cewek selalu dianggap remeh di banyak hal, banyak sektor gitu. Padahal sekarang udah dunianya berbeda ya, harusnya equal lah ya. Semua apa yang dikerjakan cowok bisa dikerjakan cewek, apa yang dikerjakan cewek bisa. Udah. Waktu enaknya jadi barista perempuan, anjay. Oke. Ini enaknya nih jadi barista perempuan. Ceng kasih tulisan. Oke. Jadi kalau lo ngerasa, aduh gue dilecehin nih sama customer, sama rekan kerja gue atau sama owner gue gitu. Ya udah lo ngomong aja. Atau kalau lo nggak berani mungkin lo bisa nanti chat gue karena emang ada lembaga untuk ngebantuin itu. Kita ngomongin soal serikat, Ya. asosiasi. Jadi di Indonesia ini, by the way, nggak tahu ya, dulu pernah ada sih kayaknya kita riset. Sekarang belum ada serikat barista di Indonesia, gitu ya? Halo, selamat apa ini? Sore, party people. Biasa panggilannya party people. Hai party people. Semangat banget kalau party people langsung. Ya, sahabat Kopi Party kan biasa sahabat Noah ini sahabat Kopi Party, party people. Selamat sore, kita kembali lagi di konten omong kosong, kopi dan sekarang pots. Karena udah nggak ngerokok ya, mengurangi rokok ya. Tapi nggak apa-apa, kita ngerokok juga sih. Kita hari ini bersama dengan Mbak Ami dari Respati Coffee Cafe. Ya. Halo party people, Asik. salam kenal. Salam anjay. kenal. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal banyak hal, terutama soal bidang Mbak Ami sekarang menjadi marketing suatu coffee shop dan juga masa lalu. Masa lalu, aduh gue langsung bingung nih Kenapa? kalau misalkan orang-orang nanya masa lalu tuh kayak, oh my god, kan masa lalu tuh harus dilupain guys, Asik. gitu kan. Tapi kan ada beberapa part dari masa lalu yang bisa kita jadikan pelajaran. Oh yes, betul. Iya kan. Oke, Mbak Ami, kamu asli mana? Aku aslinya Sumatera Barat, Sumatera Barat, Padang, Padang. Bukit Tinggi, kabupaten Iya, ya Bukit orang Tinggi? pasti taunya Padang doang ya. Oke, tapi kan Padang ada yang Pariaman, ada yang Minangkabau, ada yang mana gitu-gitu. Bukit Tinggi lah. Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. Aslinya Bukit Tinggi. Pindah keluar dari Padang pada saat umur Umur kuliah berapa SMA? itu? Apa masih Lulus kecil? SMA deh. Lulus Lulus SMA. Ke langsung. kota? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Kuliah di Pekanbaru. Kuliah di Pekanbaru. Lulus? Belum lulus gue udah cabut ke Semarang. Tadi katanya lulus. Lulus, Oh, tapi lulus. gue cabut dulu ke Semarang. Oh, maksudnya cabut dulu ke Semarang terus melanjutkan lagi habis itu? Yes, gue ambil Oh, gitu. cuti Alpha Studi ya namanya. Oh, Gue oke. ambil Alpha Studi setahun Ke Semarang? ke Semarang. Ada angin apa membawa lo ke Semarang tiba-tiba waktu itu? Ya, dulu kan gue ngebar ya di Pekanbaru. Oke. Jadi kayak zaman kuliah, lo tahu dong kalau anak-anak kuliahan itu sering banget nongkrong di coffee shop. Oke. Jadi gue ngerasa nih, anjing gue ngabisin duit nongkrong di coffee shop, kayak kenapa gue nggak bikin sendiri? Oke. Gitu kan, namanya Oke. juga anak-anak ya Oke, kan. oke. Abis itu, karena waktu itu momennya gue punya pacar yang ngurusin kebun kopi. Oh, oke. Anjing. Anjing gue males banget deh. Gue nggak minta lu ngomong itu loh, Iya tapi sih, gak apa-apa. cuman kayak kan dirunut Oh, kan, iya, iya, otak iya, gue oke, langsung muter, Oke, oke, apa ya, oke. kenapa ya gitu Oke, kan oke, jadinya. oke. Terus? Akhirnya gue bikin tuh di Pekanbaru, Ah. tapi mau opening udah jadi semua nggak jadi, adalah sesuatu hal yang bikin nggak jadi. Nggak, sorry gue potong. Jadi lu jadi barista dulu? Nggak, nongkrong dulu? Nongkrong dulu. Nongkrong dulu, terus punya pacar yang ngurus kebun kopi, Yes, habis itu mau bikin buka coffee coffee shop. shop, nggak jadi? Nggak jadi. Oke. Terus gue ngerasa kayak, tai, nggak jadi ini gitu kan. Udah keluar uang tuh? Udah dong. Udah, oke. Udah. Oke. Terus, Sorry ya, terus. Mam. Oh, iya, terus. Udah keluar duitnya gitu kan. Karena gue ngerasa gagal, pasti kayak anjir aku nggak jadi buka ya gitu loh, gara-gara putus jadi nggak buka. Di Pekanbaru tuh? Iya, jadi nggak jadi buka. Akhirnya gue ngerasa oh yaudah kayaknya harus jadi barista dulu nih, Oke. biar lo tahu Oke. cara bikinnya, Oke. bisnisnya dan lain-lain. Udah akhirnya gue jadi barista di Pekanbaru. Oke, jadi barista di Pekanbaru. Iya, Setelah jadi barista di Pekanbaru. Lama? Lama sih. Pokoknya kuliah ngebar gitu Oke. terus. Cuman pasti kayak jenuh dong. Kan pasti lo gue soalnya di momen itu gue kayak lagi haus-haus ilmu kopi. Oke. Pasti kayak aduh kemana lagi nih, Oke, gimana oke. lagi nih gitu kan. Akhirnya gue Google tuh. Oke. Gue Google kota paling damai di Indonesia. Oke, yang keluar Semarang. Semarang. Gitu. Di momen itu ya, sekarang gue Oke. nggak tahu. Iya, Di saat iya, itu iya. Semarang karena
nggak ada konflik agama. Oh, oke. Terus di sana kan banyak orang, maksudnya semua ras ada di situ Iya, kan. iya, iya. Gitu. Menarik Gue pindah juga tuh. Semarang. Baru tahu gue indeks kota paling nyaman pada saat itu, tahun itu Semarang. Gue baru tahu. Semarang. Gue kirain kayak Jogja atau mana gitu. Salatiga mungkin gitu ya. benar. Oke. Terus ke Semarang deh tuh. Semarang. Setelah ngebar di Pekanbaru Pekanbaru. sekian lama, terus ke Semarang, Iya. ngelamar di sana, jadi barista lagi. Jadi barista lagi. Di Semarang berapa tahun? Di Semarang gue jadi barista setahun lebih lah, Di tempat yang sama atau berapa? Ganti tempat? di tempat yang sama. Oke. Setelah dari situ, Jakarta. Jakarta. Setelah itu gue pindah Jakarta. Oh nggak balik dulu ke ini nyelesain kuliah? Nyelesain kuliah, terus gue ke pindah Jakarta. Jakarta. Oke. Jakarta ngebar lagi. Jakarta gue ngebar lagi, Aduh. ya kan? Kayaknya Karena senior emang- nih guys. Emang apa ya? Buat gue Semarang itu kayak pulang kampung sih. Sebenarnya ya. Kalau ada kesempatan yang harusnya kemarin itu gue nggak pindah, gue nggak akan pindah dari Semarang. Cuman Karena karena kesempatan memang itu. harus pindah, Ah. ya gue harus pindah. Gitu. Oke. Terus selama di Jakarta ngebar berapa lama? Di Jakarta itu ngebar 3 tahunan Dengan 3 coffee shop, 2? dengan 2 coffee shop. Terakhir sebelum di sini berarti ya? Sebelum di sini. Setelah sini terus sudah nggak mau ngebar lagi. Nggak mau ngebar lagi. Tadinya mau sih. Sebenarnya nggak mau, bukan Tadinya nggak mau mau, ngebar. sebenarnya mau. Nggak ada yang menerima gue. Aduh kasihan. Bangsat. Bangsat katanya lucu banget lagi. Enggak, beneran. Gue nggak diterima sama ownernya jadi barista. Langsung sinis gitu. Oke, ngomong-ngomong soal barista nih, Hmm. ya kan. Selama pengalaman lu sekian lama menjadi barista wanita, Ya, pasti kan pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang entah itu buruk dan unik lah ya, iya kita nyebutnya. betul. Apa ya, pelecehan seksual secara verbal atau catcalling atau apa segala macem. Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu selama ngebar? Ada dong. Di pasti. Semarang apa di Jakarta apa di Pekanbaru? Di Jakarta sih gue. Di Jakarta malah. Jadi gue pernah kan mungkin mereka si customer ngerasa itu hal biasa ya. Ini berarti lu sama customer ya? Customer. Kita nggak ngomongin sama owner sama siapa-siapa. Bukan, Oke. ini sama customer. Nah. Kalau sama owner enggak deh kayaknya. Ya siapa tahu sama rekan kerja juga bisa kan? Oh bisa, Iya kan? bisa. Ini kita Cuma pertama ngomongin customer dulu customer deh. dulu Ah. deh. Kalau sama customer gue pernah kan mungkin menurut dia itu biasa, cuman menurut gue itu Berlebihan. kekerasan secara verbal. Oke. Suka banget kalau pesan long black, Ah. hitam panjang dong mbak, satu. Gitu. Gue baru tahu sih ini. Ya, Oke, terus hitam panjang dah tuh. Hitam Oke, oke. panjang. Kan ya long black kan Iya, iya, maksudnya. iya, iya. Maksudnya iya. Terus gue pernah gue kerja di salah satu coffee shop di Jakarta. Oke. Kan kalau lo nyari barista atau orang yang kerja di situ, lo tinggal nyari Instagram coffee shopnya Oke, kan. oke. Nah, jadi gue tahu nih pagi orang pesannya ice mocha duduk di depan bar. Kayak ya udah biasa aja gitu. Tahu-tahu kayaknya dia nyari Instagram gue, terus nge-DM, terus bilang aku lagi di hotel ini, deket ini, di area situ di area coffee shopnya. Terus bisa kesini nggak? Oh, dia bilang aku lagi di hotel ini deket ini. Iya, Kamu bisa kesini nggak gitu? gitu. Gue lapor ke owner gue dong, pasti. Ya anjing nih lalala, gitu. Cuman kan kalau udah kayak gitu kita juga ngejaga kayak takut nanti ini orang bisa nge-review jelek Oke, atau oke, apa oke. gitu kan. Akhirnya gue sama owner gue bilang gini, udah nih kerjain aja, tanya berapa gitu. Digituin, kita gituin kan, kita bercandain. Aduh mas, saya sejam mahal gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman dekat gue tuh tahu kalau gue tuh kalau bercandain orang, gue sejam 12 juta gitu-gitu gara-gara momen itu sebenarnya. Oh, itu jadi trademark lu akhirnya. Iya, jadi kayak gitu. Nah, akhirnya kan gue ngecek dong Instagramnya, dia nggak pakai fake account. Asli? Asli. Terus kayak udah punya istri, punya anak, sampai gue giniin, lo kalau misalkan macem-macem gue laporin istri lo ya, soalnya kan udah di capture kan pasti. Nah, semenjak itu dia ngeblok. Karena ancamannya istri kan. Oke. Jadi yang pertama tadi hitam panjang, yang kedua sampai nge-DM lu. Nanyain bisa ke hotel apa enggak gitu. Ada lagi nggak yang unik gitu, yang sampai megang atau sampai kamu ini apa gimana, apa ngancem atau apa? Kalau gitu? megang, gue meyakini gini ya, gue ngerasa pribadi gue kan bold ya. Jadi untuk megang pun mungkin mereka juga nggak enak, takut atau apa. Jadi caranya pasti verbal dulu. Oh, oke. Terus kalau unik, ini bukan seksual abuse atau apapun sih. Waktu enaknya jadi barista perempuan, anjay. Oke. Ini enaknya nih jadi barista perempuan. Teng kasih tulisan. Oke. Jadi dulu tuh sering banget tahu kadang-kadang tuh ada Grab datang bawain bunga. Oh iya? Iya, bawain bunga, bawain coklat, bawain makanan. Ini karena yang mesen bilang gitu atau emang Grabnya aja yang ngasih? Enggak, lo bisa nggak tahu orangnya siapa.
Oh, jadi kayak secret admirer gitu dong, ngasih Iya. lo siapa gitu. Dia nggak mesen? Nggak. Oh. Gue nggak tahu orangnya. Tapi dulu juga ada jadi kayak cowok baru, mungkin dia mau cari istri. Ini kocak sih anjir. Dia mau cari istri. Kayak baru-baru memulai belajar agama kali ya, jadi nyari istri. Tahu-tahu dia datang ke tempat gue kerja, alih-alih beli beans, terus datang lagi, terus ngajak gue jadi istri, tapi dengan satu syarat. Gue harus hapus tato gue semua. Waduh. Gitu. Nggak, tapi serius itu? Dia serius. datang langsung bilang mau istri datang. gitu? Aneh juga ya. Tapi gue harus hapus tato. Berarti dia penggemar rahasia lu lah ya? Banyak mungkin yang ngasih lu bunga berarti kan penggemar rahasia lu dong gitu ya. Lu sampai nggak tahu gitu. Kan gue nggak tahu itu yang ngasih cowok apa cewek ya nggak sih? Aduh, ya juga sih. Ya kan penggemar kan kita nggak tahu Iya, ya. benar. Cowok apa cewek. Oh, oke. Ada yang sempat dikasih bunga gitu, seru juga ya? Seru. Iya. Terus digoda-godain pernah nggak? Lu nggak digodain nih sama customer, tapi lu suka sama namanya customer gitu. Aduh, ganteng lagi. Oh iya, itu Aduh, cakep sering lagi. nggak sih? Ya, tapi tidak tersampaikan. Aduh. Ya, oke, ternyata sering nih. Oke. Sering, Yang itu tersampaikan pasti, ada nggak? Pasti enggak. Oh, nggak. Karena pasti kayak, ih lucu gitu doang. Oh. Ih lucu, Apa karena ih, cewek ih, jadi nggak bagus ini nih ya? gitu. Tidak responsif sebagai cowok untuk mencari gitu. Cewek kan biasanya dicari kan. Kalau cewek Enggak takut dong. mengungkapkan gitu loh. Mungkin karena enggak terlalu apa ya, gue bukan tipe orang yang gampang berkomitmen sih, jadi Oh, kamu Pisces ya? Oh, Gemini ya? enggak Leo. Oh, Leo. Langsung ke zodiak langsung aja. Gemini ya? Kan Sorry kalau teman-teman komitmen Gemini. Geminiku. Gue Gemini so, nggak apa-apa. Oh, lo Gemini Iya. ya. Tuh Susah kan, berkomitmen. gue ngobrol sama Tapi enggak, Gemini. gue udah nikah kok. Aman ya berarti ya? Gue udah nikah kok. Istri gue nggak aman berarti. Iya kan, nanti deh gue kontak. Aduh. Hanya tanya ya. Oke, jadi lu kalau customer, lu pernah ya emang lucu, ganteng, Iya lucu, cakep gitu aja pasti ya? ada yang lucu. Kalau sexual harassment di sesama rekan kerja ada nggak? Pernah terjadi gitu? Rekan Kayak godain kerja, lo gitu, mabok bareng, terus Enggak, bungkus enggak. night gitu. Enggak, karena gue ngerasa ya sama ini gue punya tim tuh bener-bener kayak keluarga sih. Oh, oke. Dari Pekanbaru, Semarang, Jakarta Oh, ya. oke. Dan emang kan gue tipe yang suka temenan ya, suka bergaul gitu. Rata-rata orang yang udah kenal gue kayak pasti nggak mau jadiin gue apa-apa gitu. Jadi kayak temenan aja. Seru-seru. Oke, owner juga nggak ada? Enggak. Jadi gitu guys, pengalaman Mbak Mi soal seksual harassment apa di industri, kopi Indonesia, ternyata wanita cukup banyak diperlakukan kurang baik. Tapi gue boleh cerita nggak sih? Boleh. Nah, Apa itu? itu kan pengalaman gue. Oke. Jadi sebagai gue, maksudnya gue juga sering banget dapat laporan dari teman-teman Barista industri cewek. kopi ya, barista cewek gitu yang memang banyak banget sebenarnya di industri ini tuh yang dapat pelecehan dari rekan kerja, owner, yang kayak gitu-gitu tuh ada banget. Cuman di momen itu gue ngerasa kayak hal-hal kayak gini nih kalau misalkan diungkap atau di viralin lah ya, itu kan kayak bahaya juga buat gue gitu misalkan, atau buat temen gue yang ngelaporin ini. Jadi sebenarnya menurut gue kalau lo cewek dan lo ngerasa dapat pelecehan itu, speak up aja. Karena kalau misalkan gue yang speak up itu kan gak etis banget. Betul, ya kan? karena bukan lo yang bukan mengalami. gue yang ngalamin. Jadi kalau lo ngerasa, aduh gue dilecehin nih sama customer, sama rekan kerja gue atau sama owner gue gitu, ya udah lo ngomong aja. Atau kalau lo nggak berani, mungkin lo bisa nanti chat gue karena emang ada lembaga untuk ngebantuin itu. Betul. Biar nggak gimana-gimana, ternyata banyak banget cuy. Nggak cuma di Jakarta, kayak di daerah-daerah gitu. Nanti kita kasih Instagramnya Mbak Ami ya. Kalian follow atau DM kalau misalnya terjadi Ya pelecehan kayak gitu-gitu, gue bisa terserah bantu banget buat nyambungin ke orang yang bisa. Nggak harus di dunia kopi ya, misalnya di tempat kerja Iya, lain juga nggak masalah. bener, boleh. Karena ini ngomonginnya soal patriarki ya, cewek cowok gitu. Serem deh. Jadi cewek selalu dianggap remeh di banyak hal, banyak sektor gitu. Padahal sekarang udah dunianya berbeda ya, harusnya equal lah ya. Semua apa yang dikerjakan cowok bisa dikerjakan cewek, apa yang dikerjakan cewek. Udah. Ya tapi kan kita lahir di negara yang patriarkis kompleks. Sangat, sebetulnya dunia ini bukan ini loh, bukan negara kita, cuma negara kita terlalu culture-nya mengekang pemikiran orang aja di sini bahwa cewek itu harus selalu di bawah laki-laki gitu. Itu bakal terjadi di barista juga, masih banyak customer yang memandang remeh barista cewek gitu.
Iya, ada nggak sih Mbak kayak misalnya nih cewek bisa nggak sih kerja doang, apa modal cakep doang, apa modal cewek doang deh dipekerjakan gitu? Oh, gue pernah dapat pengalaman itu dari perempuan. Kalau tadi kan dari Laki-laki. Laki-laki Oh, ya. ini perempuan nih? Ini perempuan. Oke. Jadi mungkin dalam ini dia kan barista kan pelayan ya gitu. Di coffee shop lo ngelayanin orang, lo waiters juga gitu. Gue pernah dilemparin duit 100.000 gara-gara penampilan gue. Kenapa? Jadi emang kan gue kalau ngebar itu emang mikirin banget outfit gue, terus gimana gue dan Harus lain-lain. keren lah ya? Ya menurut gue harus keren karena Iya. gue ketemu orang gitu tiap hari. Gue dilemparin itu karena dia bilang ganti tuh muka lo gitu, ganti tuh gaya lo. Emang ada alasan apa dia gitu? Emang lu ini tidak kurang apa gimana? Jujur gue nggak tahu karena gue lagi ngelayanin orang lain. Oh, Nah, akhirnya kan udah kelar, dia nge-review. Reviewnya kan biasanya kalau orang nge-review tempat atau baristanya atau customer dia pasti kayak, aduh makanannya nggak enak Iya, nih, iya, iya. aduh pelayanannya buruk, ah, aduh apalah gitu kan. Kalau ini nggak, untuk barista yang gajinya di bawah standar. waduh. Dia bilang untuk barista yang gaji harus ya gayanya, intinya tuh harus ya gayanya kayak gitu, gitu. Jadi dia nggak suka kalau gaya lo terlalu bagus. Ya akhirnya gue dengan gaji. nanya, waktu itu ada keluarganya kan, di situ gue nanya, soalnya si keluarganya ini tuh emang sering ke tempat gue, Oke. jadi gue nanya ini kenapa, gimana, ada apa ya kak, Nah, gitu. terus? Dia bilang kayak dia punya masalah di luar, Oh, kayak orang yang jadi lagi mentalnya terganggu gitu lagi kan? ini aja, Oh, sensitif aja. insecurity, lagi PMS kali dia. Oh gitu guys, jadi Mbak Ami sudah mengalami asam garam tulus ya? Oke. Asam garam dunia industri kopi di Indonesia, di Semarang, Pekanbaru, dan Jakarta gitu. Ternyata masih banyak yang menganggap remeh barista cewek di kafe di Jakarta, di industri ini lebih tepatnya gitu. Banyak nggak sih Mbak icon-icon inspirasi lu gitu di cewek? Kopi, di dunia kopi cewek yang lu, aduh gua harus kayak dia nih gitu. Atau nggak punya idola di dunia kopi? Enggak. Nggak ada? Cowok juga nggak ada? Cowok juga nggak ada. Cuman gue pasti respect atau adore orang-orang yang sudah achieve ya, pasti gitu, banyak. Kalau dari, ini udah mulai ke politik dikit ya? Anjay. Si tahu gue politik Enggak, ya kan? enggak, ini menurut pendapatmu aja, Iya, enggak bener. harus tahu. Ini mah santai-santai aja. Kan kita kan bebas berpendapat, bebas pendapat. Kebebasan itu dilindungi oleh undang-undang, konstitusi kita. Mbak, menurut lu apa permasalahan terbesar dalam dunia kopi Indonesia? Oke. Menurut lu pribadi, nggak usah bawa Respati, nggak usah bawa apa. Menurut Mbak Ami pribadi, apa permasalahan terbesar industri kopi di Indonesia nih yang harusnya bisa gini nih, kenapa nggak gini ya gitu? Banyaknya kepentingan sih. Itu jadinya membentuk culture yang kayak gue aja sampai bingung nih. Tadi kayaknya gue udah mention ya. Ini nanti akan gimana sih industri kopi gitu. Oke. Jadi menurut lo adalah culture yang tidak jelas sehingga kita sulit untuk memetakan ke depannya gimana gitu ya. Kalau dari ini kan kopi ini banyak nih Ya. stakeholdernya nih. Ada pasar dalam artian hulu ke hilir, dari barista, owners coffee shop, roastery, customernya, habis itu ada pemerintah dari regulator dan lain-lain. Kira-kira kekurangan dari pemerintah sebagai regulator menurut lo apa? Untuk memajukan industri kopi ya? Karena kalau pasar kan ya udah supply demand aja gitu. Iya. Menurut gue ya kurang perhatian gak sih menurut gue? Industri kopi di Indonesia Industri kurang kopi. perhatian dari balik pemerintah. lagi ke SDM-nya juga. Hmm. Karena gue ngerasa gini, kalau misalkan posisi gue barista, terus gue kerja di coffee shop, kayak gue ngerasa pekerjaan gue sebenarnya nggak terjamin juga buat diri gue sendiri. Oke. Dari segi gaji, jaminan kesehatan yang kayak gitu-gitu kan belum ada dan Profesinya belum jelas. juga kayaknya belum ini belum ya, belum clear jelas gitu ya. loh sebenarnya. Itu sih. Jadi kayak kita kurang perhatian aja dari pemerintah. Menurut gue. Ini nggak apa-apa, Yes, ini menurut gue lo di nggak industri apa-apa. kopi. Jadi menurut Mbak Ami, pemerintah Indonesia kurang memperhatikan industri kopi di Indonesia, termasuk salah satunya SDM-nya, SDM-nya, ya, sumber daya manusianya, tenaga tentang kerjanya lah gitu. kejelasannya. Tadi kita ngomongin soal serikat, Ya. asosiasi. Jadi di Indonesia ini, by the way, nggak tahu ya, dulu pernah ada sih kayaknya kita riset. Sekarang belum ada serikat barista di Indonesia, gitu ya.
Serikat. Kayaknya belum deh. Belum ada. Kalau Ya? ngomongin serikat belum. Iya, deh. iya, iya. Serikat itu kan kayak kumpulan dari ya untuk Barista-barista melindungi ya. hak dan ini daripada si owner dan manajemennya gitu ya. Katanya mau bikin ya kemarin. Sempet, gue terus, sempet terus. mau bikin. Seru tuh, bikin aja tau. Seru. Ah. Gue udah bikin grup sama Om Abem juga ya. Om Siapa Abem. tahu Om Abem. Halo Om Abem. Cuman jujur karena gue ngerasa kan anjir, gue ngelangkahnya ke siapa dulu ya, gitu loh, gue bingung. Jadi rencananya waktu itu pengen bikin serikat yang gimana nih barista-barista dan owner sama-sama tidak dirugikan dan nggak untung salah satu. Maksudnya gitu. Dimana nih kalau misalkan owner ngerasa kayak anjir nih gue ngegaji salah satu barista nih, tapi nggak ada standarnya, tapi kayaknya gue ngegaji dia kegedean deh, mungkin. Atau kalau barista ngerasa, ya kok gaji gue kecil ya. Jadi kan sekarang tuh kayak nggak ada standarnya nggak sih? Betul. Ya ikut provinsi UMR masing-masing aja gitu ya. Ada kan juga nggak nyampe UMR juga. Kebanyakan seperti itu. Jadi maksud gue pengennya waktu itu bikin kayak, jadi kalau misalkan ada keluhan, kita kalau ada keluhan dari owner nih, baristanya tuh hospitality-nya kurang, terus nggak bisa bikin kopi. Nah, si serikat ini kan bisa ngasih trainingnya dulu. Misalkan ini loh orang-orang yang sudah layak untuk dengan sertifikat yang dikeluarkan. Iya, dengan sertifikat dikeluarkan ini loh orang yang udah layak nih dengan digaji segini gitu, udah ada standarnya. Pengennya. Menarik tuh, kayaknya perlu kita dalami nanti next time. Nanti kita bantulah ya, Kopi Party sebagai media kopi, nanti kita bantu untuk memuluskan atau memberikan input-input gitu asosiasi atau serikat buat barista di Indonesia supaya lebih jelas ya. Bener, siapa tahu teman-teman gitu. atau kakak-kakak di luar sana ternyata juga ngerasa gitu. Iya, merasakan hal yang sama gitu. Terus kayak anjir gue pengen bikin, ayo kita bikin bareng, ya kan, siapa tahu. Itu tuh pengalaman gue soal asosiasi itu ntar ada hak untuk PKB, perjanjian kerja bersama antara yang punya manajemen dan sama yang staff. Jadi nanti apa yang kira-kira nggak diatur, nanti kita minta aturan yang diperjelas atau ditambahin aturannya. Seru tuh. By dealing lah ya, by dealing, ada iya. dealingnya gitu. Jadi nggak bisa saling lepas tangan kan nggak ada aturannya gitu. Nah kita minta supaya ada aturannya. Ih seru tuh, gue baru nggak juga. Pengen, ayo Om Abem, gimana sih? Ayo, kan dinas ketenagakerjaan ya, harus didaftarkan pasti ada lah jalannya gitu. Oke, terus gimana? Selama di Respati 1 tahun setengah? Ya, 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Termasuk menurut gua ini pribadi ya, pendapat gua ya. Respati termasuk salah satu yang dilirik oleh entah itu pecinta kopi, entah itu bukan pecinta kopi, untuk satu coffee shop yang termasuk baru di Jakarta itu termasuk dilirik loh menurut gua. Karena gua aja tahu, Respati. Bisa aja lo ngomong di sini. Kan gua les penjilat. Bener. Emang tugasnya ya. Iya, mungkin sih tugasnya host kan. Emang ini baru berapa tahun coba? Ini berdiri di awal PSBB yang pertama ya. Baru di hari PSBB pertama ini buka. 2020. 2020. Baru berarti kan. Baru. Termasuk oke loh untuk ukuran lu pandemi terus bisa apa ya, survive dan muncul di permukaan tiba-tiba di Jakarta, Respati nih gitu. Gue tuh gak kaget juga Respati. Banyak banget orang yang ngomongin Respati soalnya lingkungan gue ya. Lingkungan gue banyak yang ngomongin Respati gitu. Yang baik apa yang buruk nih? Yang baik tentunya. Termasuk salah satunya bagian event-event yang lu buat gitu. Termasuk lu kan yang buat event-eventnya gitu ya? Gue dan tim. Oke, lu dan tim. Udah berapa kali event yang pernah lu adakan di Respati ini? Sebelum yang selama-lamanya? Yang ini, yang sebelum-sebelum? Selama di Respati ya? Kalau event kopi itu udah 3 kali adu seduh. Adu seduh Respati, yang terakhir sama Cleo Brewing. Terus gue sering di tahun lalu kita sering ngajak teman-teman barista untuk pop up di sini. Kayak dia jualan manual brewingnya gitu loh. Kayak sebenarnya kita niatnya tuh pengen support komunitasnya sih. Terus ada Tato yang tiap minggu ada di sini. Terus ada speed dating. Speed dating itu apa? Ajang mencari jodoh. Oh gitu. Gimana tuh sistemnya? Sistemnya boleh nggak? Enggak dong, karena kita tahu kalau udah nikah nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Dikurasi bener-bener. Oke. Ini nggak maksud gue ini. Buat teman-teman ya. Dia belum, soalnya nanti akan bulan depan. Boleh. Jadi masih ada waktu. Masih ada waktu sebulan. Ya. Jangan buat cewek gua. Iya, bercanda. Terus. Aku di Respati. Kamu lama nggak di sana? Iya. Gimana sistemnya gimana? Speed dating itu dari Cumi Asin podcast gue, karena itu tentang seksual ya, seksual activity. Jadi emang kita bikin acara di Respati Coffee pas Valentine kemarin buat menjodohin orang. Kan banyak nih orang-orang yang sebenarnya tuh udah bosen sama dating app. Jadi gimana nih kalau bener-bener kita temuinnya ya daftarnya online juga sih, cuman lo langsung nih
Daftarnya Nggak. kemana maksudnya ke? Daftarnya kita bikin Google Form. Oh, oke. Gitu. Terus ada yang datang, ada yang nggak datang? Ada yang datang, ada yang nggak datang, banyak yang dari luar kota. Mereka salah kaprah. Ternyata Salah kaprah. acaranya tuh speed datingnya di Jakarta. Oh, mereka nggak tahu Nggak kalau itu tahu. di kota masing-masing gitu. Yang datang banyak nggak? Yang datang itu Ada yang sukses nggak? Ada Oh, yang iya? sukses. Satu couple. Pacaran beneran, maksudnya dekat terus pacaran? Kalau sekarang gue nggak tahu. Oh, pada Gue saat nggak itu, tahu. Pada saat itu match. cocok. Iya, cocok. Oh, dilihat dari apa? Mesti kesini terus datang itu. Yes. Pasti dia ngisi biodata. Nah, terus dia suka orang yang kayak gimana, referensinya, preferensinya itu kalau nyari pasangan kayak gimana. Oke. Berarti dicocokin dong. Terus habis itu ketemu nih. Ketemu. Tapi kalau speed dating itu kita rolling kenalannya. Oh. Nggak cuma sama tuh perempuan Oke. gitu. Diputar, ditukar, nanti yang terakhir baru lo nulis nama siapa. Oh, oke. Cocok apa enggak? Oh, itu tuh jadi satu cewek terus banyak cowok yang datang atau satu cowok banyak cewek yang datang apa gimana? Kita waktu itu ngekurasi jadinya tuh 6 6 apa? pasang. Oh. Jadi muter-muter sampai cocok mana? sampai cocok Ketemu yang mana. satu gitu. Terus kan di momen terakhir pasti lo nulis dong, kalau lo klik sama orang, lo tulis namanya, terus orang itu kalau nulis nama lo ya match. Oh. Cuman satu sih. Tapi abis itu mereka tuker-tukeran nomor sama yang lain. Iya, tahu-tahu Dari dia juga pacaran lihat juga mereka dia. pada nongkrong bareng. Siapa Iya. tahu kan tukarannya Iya, tahu. bener. Oh iya, dapat ide dari mana lu kayak gitu, Mbak? Seru juga ya? Sebenarnya itu kan Valentine dan Ah. gue ngerasa ini pasti ide dari gue dan tim juga. Ngerasa kayak bosen ya, kan gue juga dating apps user ya, ya kan. Jadi ngerasa kayak aduh dating apps gitu-gitu aja. Apa nih, Tinder, Bumble? Bumble, Tinder, Oke, semua Cupid. deh gue. Oh, ya kan? Jadi kayak pasti ngerasa dong kayak aduh gitu-gitu aja nih dating apps. Apa nih kira-kira yang langsung aja lu interaksi gitu. Oke. Tadi lu bilang lu punya podcast ngomongin soal hak perempuan ya? Bukan sexual activity sih. Sexual activity. No gender sih di situ, LGBTQ, cewek, cowok yang Terus menurut lu kemarin isu paling panas terakhir, menurut pendapat lu pribadi aja, yang LGBT akan iya. dikriminalisasi Iya, lagi oleh pemerintah ya? Mahfud Iya, MD yang bilang iya. kan kalau nggak salah. Waduh, gue nyebut nama lagi. Kementerian apa namanya? Menko Polhukam. Ya kan Menko Polhukam. Nggak apa-apa pejabat publik kita kritisi nggak apa-apa. Kan kita nggak kritisi lagian, kita kan menanyakan. Kalau di gue, balik Sudut lagi, pandang lu sudut aja. pandang gue ya, gue sebenarnya bukan orang yang, aduh gue support LGBT banget, apa Yang enggak. pro banget nggak? Yang pro banget enggak, cuman gue menerima gimana pun sexual orientation orang. Oke. Mau dia gay, lesbian, queer, transgender, menurut gue yang penting itu kan kemanusiaannya Iya, ya gitu loh. Mereka nice atau enggak, Lebih baik ke atau human enggak. rights lu berarti ya? Benar. Jadi kalau misalkan ngomongin apa diskriminasi untuk ke LGBT gitu-gitu, kalaupun misalnya kita menentang itu, kita tetap tinggal di negara yang menurut gue tidak melegalkan itu. Gimana tuh? Iya kan? Tetap abu-abu kan gue. Iya, sebetulnya belum dilegalkan aja. Belum dilegalkan. Jadi Nggak bisa. belum jelas aja. Ini statusnya ini legal apa enggak gitu. Kalau tidak melegalkan kan kesannya udah pasti nggak legal gitu. Iya. Kalau ini kan masih sementara ini selama undang-undangnya itu mungkin belum keluar, mungkin menurut gua belum legal aja. Tapi karena kan gue banyak temen LGBT ya, sebenarnya mereka pun kesel dengan oknum-oknum LGBT yang too much. Oke, Tau gak sih? terlalu bersuara vokal, terlalu vokal. Yes, terlalu lebay. Kayak misalkan lo tahu nih lo tinggal di Indonesia, di Jakarta, terus lo nongkrong di kafe, peluk-pelukan sama pasangan Iya, gay iya, lo gitu. Terus kayak terlalu vulgar. Iya. Sedangkan lo harus lihat dong, kalau emang lo ngerasa lo pengen diterima, ya lo harus terima juga orang Iya, lain. betul. Paradoks itu. Kita aja sebagai kayak pasangan aja cium-ciuman gitu juga nggak enak di depan umum Yes. kan. Masa dia sebagai pasangan ini. Itu Oke. sih sebenarnya. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang yang LGBT buat yang nonton di Oh iya benar. Sandro lagi dikepuk bangke. Oleh nggak apa-apa. Ntar kita ngobrol abis ini. Ya. Bukan mantan nih. Oh, mantan mantan ya. ya. Teman-teman yang LGBT deh, Oke. pesan-pesan lu. Buat teman-teman LGBT trans, be yourself menurut gue, tapi please jaga manner kali ya gue bilangnya, karena sekarang lagi sensitif banget hal-hal kayak gini. Jangan lupa pakai kondom, ingat. Aduh. Iya dong. Iya, betul, betul. Safety first. Iya. Karena ya nggak tahu penyakit datang dari mana aja. Dan Betul. menurut gue untuk teman-teman gay itu pasti lebih riskan. Iya. Jadi please aware terhadap diri lo sendiri.
Terus jangan lupa juga buat ngertiin kita tinggal di negara yang sensitif banget sama LGBT. Tabu ya? Tabu banget. Jadi gimana caranya gue ngerti kita pengen diterima nih, tapi please apa ya, tetap jaga-jagalah kalau di tempat umum. Karena kan sekarang banyak banget berita kan di tempat umum, aduh ngelihat pasangan gay pelukan, joget-joget, pakai BH doang gitu-gitu loh. Lebih ke kalau lu ingin dihargai, lu harus menghargai orang lain dulu. Iya, betul. Oke, menarik nih pembahasannya lebih jadi ke situ ya. Lebih enak bahas ini kan, Iya. daripada ngomongin kopi kan Aduh, iya. menurut lo aja. Oke. Lu pernah ke kebun? Kebun kopi pernah? Di Jawa Timur. Oh, oke. Kaki Jawa Gunung Timur, Raung. di Sumatera Barat gue pernah. Oh, oke. Apa yang lu temukan? Arbopuro. Apakah lu bertemu dengan petani yang kasihan dengan tengkulak-tengkulaknya atau apa gitu? Atau lu punya ide-ide brilian nggak? Misalnya, ini gue kasih satu contoh ya. Oke. Kemarin gue baru baca nih, temen gue bikin acara Kupang Menyeduh. Temen gue orang Jogja, Mas Gilbert namanya. Dia bikin Kupang Menyeduh dan Festival Kopi NTT gitu ada di sana. Terus gue riset, baca berita berapa kali di Kupang gitu ada kebijakan pemerintah di Kupang bahwa gue nggak tahu dari gubernur atau bupati sana gitu ya, mengharuskan hotel-hotel di sana menggunakan kopi asli NTT. Aturan Untuk daerah berarti iya, ya? aturan daerah gitu. Menurut gue kan bagus dong kebijakannya, maksudnya bisa ditiru beberapa daerah yang benar-benar penghasil kopi gitu untuk menaikkan omset petaninya nih supaya tengkulaknya bisa kepotong tipis-tipis lah gitu, supaya harga beans juga agak tinggi, terus langsung keambil, langsung ada lubangnya dan lain-lain. Ada nggak lu ide-ide yang kayak gitulah gitu? Honestly, rata-rata gue ketemu petani sukses. Oh, I have no idea. Paham gak sih lu? Iya, Ternyata emang yang kayak gitu isunya masih ada. Cuman ternyata sekarang itu banyak banget petani-petani yang sebenarnya tuh udah sejahtera. Malah menurut gue sekarang yang banyak isu yang harus diperbaiki itu malah di hilirnya. Oh, baru tahu menurut nih gue. Oke. Nah, ini sudut pandang lu Iya, kan, dan emang pengalaman gue, lu dan pengalaman gitu. gue. Dan memang yang gue temui ya petani-petani yang sudah udah sukses gitu, dan kopinya juga udah dia langsung yang jual. Iya. Tapi gue kemarin punya ini ya, kayak cita-citanya dari gue aja ya. Kayak kopi Indonesia tuh harusnya kan kualitasnya bagus ya. Yes. Apalagi kita kan kalau berdasarkan riset dan berita, kita penghasil kopi atau green bean terbesar nomor 4 di dunia. Setelah mungkin Kolombia, Brazil, terus Vietnam gitu. Kenapa kita nggak bisa bikin house blend di Starbucks itu? Indonesia aja gitu, jangan Kolombia gitu. Kalau itu Maksudnya kayak political will kan kayak seru gitu. Yes. Orang-orang di Eropa atau kalau di diambil Amerika. alih gitu ya. Kenapa harus Kolombia sih? Indonesia kan juga bisa nih gitu. Betul. Cuman tetap itu mereka kan pasti punya bisnis develop dan si Starbucks atau apalah franchise yang gede itu kan mereka punya manajemen sendiri. Oke. Itu POV-nya pasti udah dari manajemen dan marketing sih. Iya. Ya Tapi kan nggak sih? sebenarnya pemerintah kita harusnya bisa Harusnya. dong. Bisa kan? Nah, berarti pasti kan dong, sekelas sebenarnya negara. tugasnya pemerintah dong gitu. Gimana nih? Oke nih, misalkan gue Starbucks, oke gue mau masuk Indo, apa nih term and condition Iya, gitu kan gitu. harusnya. Atau nggak usah di dunia deh, di Asia dulu. Di Asia atau di dulu. apa. Ayo, Aceh Gayo gitu. Ya, brandnya gitu. boleh lu masuk negara gue, Iya, tapi dengan satu host brandnya syarat, host brandnya harus, dari iya. kita ya. Gitu. Iya, harusnya. Pengennya sih gitu. Pengennya sih gitu. Kan pemerintah kan punya bargaining power dong, Iya, ya benar, kan? benar, Pasti benar. dong gitu. Kira-kira apa yang menurut lu bisa memajukan industri kopi? Solusi deh. Nanti gua bahas masalah nih. Apa masalahnya culture menurut lu? Kira-kira solusi yang membuat wah ini kayaknya harusnya industri kopi lebih maju nih gitu. Kayaknya ya mungkin kita bisa mulai dulu dari mengurangi hal-hal yang ada kepentingannya. Terus komunitas, kalau gue ngomongin barista kan kita belum ada serikat ya. Mungkin komunitas barista coba lebih solid lagi. Oke. Apa ya, maksud gue kan sekarang komunitas banyak ya. Boleh gitu. lebih spesifik nggak sih ke Apa tuh, kepentingan gimana? tadi itu? Kepentingan. Yang menurut lu mengurangi kepentingan ya. tuh maksudnya lebih spesifik gitu. Gua agak begitu kurang mengerti nih soalnya kepentingan ini nih. Iya, gue langsung ya. Ya tahu lagi. Enggak usah disebutin brandnya, mereknya atau Iya, apanya. bener-bener. Ini aja contoh aja. Ngomong industri kopi kepentingan. Ya gimana sih lu kalau ada kepentingan? Ya tetap ya paradoks anjir. Ya nggak, siapa tahu lu pernah punya pengalaman ini kepentingannya nggak sesuai dengan pasar nih, kenapa lu harus ini ke atas kemauan lu gitu misalnya. Karena beberapa hari yang lalu gue ngobrol sama salah satu teman gue lah, Oke. dia inilah di kopi. Oke.
dia punya rencana buat pindah kota ya karena udah enek sama kepentingan gitu. Oke. Mbak Ami, makasih banyak waktunya Terima kasih, udah Kopi sharing sama Party. kita. Semoga menginspirasi teman-teman di sana. Buat barista-barista cewek jangan minder, kalian semua top. Ini masuk Ada. di mana sih? Di channel YouTube Kopi Party nanti. Jangan lupa subscribe, Mantap. share, komen, Kopi Party. Yes. Terima kasih. Dadah semuanya.